Kalau ndak apes ya apes gitu. Ada satu hal, saya sejak kuliah, sejak SMA, sampai sekarang selalu berinteraksi dengan beberapa macam kelompok. Karena saya selalu pegang al-muhafadzatu alal qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Menjaga yang lama yang sholih dan mengambil yang baru yang aslah. Berarti satu hal yang perlu kita pegang, semua kebaikan yang ada di muka bumi ini adalah dari Allah. Semua keburukan yang ada di muka bumi ini adalah dari manusia itu sendiri, karena manusia tidak bisa terhindar dari nafsu amarah dan nafsu sayyi'ah. Jadi kebaikan apapun yang dihasilkan oleh orang lain, sekali lagi, kebaikan apapun, nilai kebaikan yang dilakukan oleh siapapun, agama apapun, suku manapun, kemudian ras manapun, kalau itu baik, berarti baik itu dari Allah. Allah ngasih hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Apakah dia itu dari lahir Islam atau dari rahim bukan orang Islam, selama itu kebaikan, saya yakin itu adalah kebaikan dari Allah. Karena itulah sebetulnya nilai-nilai sebuah cara beragama yang moderat. Sekali lagi, agama itu sudah moderat. Bagaimana kita mengimplementasi cara beragama yang moderat adalah bagaimana kita menerima kebaikan itu. Kebaikan secara objektif, bukan kebaikan secara subjektif. Saya ingin tanya pada saudara. Pada gambar ini. Saudara lihat gambar ini, gambar apa ini? Piramid, Pak. Piramid. Ada lagi? Sudah pernah Pak itu Pak. Pertemuan ya, itu. artinya saya ingatkan kembali. Gambar ini orang memandang. Makanya saya ingatkan kembali. Artinya dari sisi ini jelas. Persepsi orang antara satu dengan yang lain beda. Ketika seseorang mempersepsikan sesuatu bahwa persepsinya itu dianggap paling benar, maka itu sebetulnya akan menimbulkan sikap-sikap yang ekstrim. Sekali lagi, di dalam mempersepsikan sesuatu dan apa yang dipandang itu paling benar, itulah yang kemudian muncul ekstremisme. Wahabi itu sangat ekstrim dalam rangka apa? Merasa paling benar dengan pendapatnya. Sekali lagi, Wahabi itu termasuk dari Sunni yang ekstrim karena merasa bahwa apa yang dilakukan itu paling benar, yang lain salah. Nah, sehingga Wahabi ketika muncul ke Indonesia, jargon yang ditanamkan adalah berantas TBC. Ini emblem yang ada di dadanya itu adalah berantas TBC, modernisasi Islam, kembalikan Islam secara murni sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kembalikan Islam sesuai dengan Al-Quran dan hadis, dan kemudian segala yang tidak ada dalilnya di Al-Quran dan hadis adalah semuanya bid'ah. Itu yang ada di sini sampai detik ini. Di sekolah-sekolah Wahabi itu begitu di sini. Nah, ini tugas saudara untuk memoderatkan cara berpikir itu. Karena bagaimanapun juga piranti untuk menafsirkan Al-Quran dan piranti untuk menafsirkan hadis itu butuh ilmu. Bukan hanya sekedar membaca terjemah. Baru bisa membaca Al-Quran dari terjemah sudah mengatakan kita harus kembali pada Al-Quran. Kita harus berijtihad, padahal ijtihad itu mempunyai persyaratan yang rentetannya panjang begitu. Karena itu coba kita bedah sedikit tentang apa itu tahayyul bid'ah hurufat. Saya ambil dari sisi bahasa. Dari sisi bahasa, bid'ah, dalam bahasa Arab, bid'atun adalah perbuatan yang dikerjakan yang tidak menurut contoh yang sudah ditetapkan. Berarti perbuatan yang tidak dicontohkan yang ditetapkan, termasuk menambahi atau mengurangi ketetapan. Jadi, kalau di sini ada hubungannya dengan ibadah, sekali lagi,
di sini ada hubungannya dengan ibadah, berarti menambah, sekali lagi, menambah ibadah itu yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Menambah atau mengurangi ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Sekarang saya ingin tanya, sholat itu ibadah enggak? Mas Fikir? Sholat itu ibadah enggak? Ibadah. Zaman Ya, ibadah, Nabi, Pak. sholat itu enggak pakai mic. Berarti kalau kemudian begitu sholat itu pakai mic, itu bid'ah. Ya. Jadi zaman Nabi tidak ada mic. Jadi ibadah pakai mic itu bid'ah. Dalam pandangan ini kalau jujur loh ya, kalau jujur. Kemudian dulu haji itu ibadah enggak? Ibadah. Ibadah. Nabi saat itu berangkat ibadah haji naik unta dan naik kuda. Berarti yang naik pesawat itu bid'ah. Yang naik kapal bid'ah. Berarti masuk neraka. Dan berangkat haji naik pesawat itu masuk neraka. Dianggap dolal lah. Karena artinya apa? Hati-hati dengan perkara begini. Makanya membumikan interupsi, Pak. Bukan sarananya, Pak. Setahu saya loh, Pak ya. Bukan sarananya yang dibid'ahkan oleh Wahabi. Ada satu rangkaian. Jadi itu satu rangkaian. Iya, Pak. Satu rangkaian. Kalau diambil itu talfik lagi itu satu rangkaian. Artinya apa? Makanya di membumikan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini dicontohkan apa yang dilakukan tadi. Tadi sudah mengambil dari referensi bahwa Nabi tidak mencontohkan. Langsung siapa tadi? Pemakalah siapa tadi? Maaf Pak. Kalau boleh Pak, ini konsisten aja Pak. Ya sebentar. Habis itu saya kasih hak untuk jawab. Saya hanya menjelaskan aja, hanya menjelaskan. Nah, itu tadi kalau dari sisi ini yang tidak dicontohkan. Lah tadi siapa tadi? Yang dicontohkan tadi. Ada beberapa contoh bid'ah hasanah zaman Nabi. Zaman Rasulullah yang dicontohkan hadis dari Mu'adz bin Jabal. Jadi Mu'adz bin Jabal memasbukkan, kemudian Mu'adz bin Jabal menerjemahkan dan dengan pikirannya ya, menerjemahkan dengan apa yang dilakukan yang tidak dicontohkan oleh Nabi, dan kemudian yang perlu dilakukan adalah asbabul wurudnya dulu ya, sebab-sebab yang menyertainya. Jadi Abdurrahman bin Abi Layla berkata pada masa Rasulullah, bila seseorang datang terlambat mengikuti sholat berjamaah, maka orang-orang lebih dulu datang dan memberi isyarat kepadanya tentang rokaat yang telah dijalani. Sehingga orang itu akan mengerjakan rokaat yang tertinggal terlebih dahulu. Jadi rokaat yang tertinggal dikerjakan dulu, ya, dikerjakan dulu baru nututi masuk. Jadi misalkan sholat Isya 4 rokaat baru masuk di rokaat ketiga, berarti dia nambah 2 rokaat dulu, maka 2 rokaat sisanya langsung masuk di makmum masbuk tadi. Dan sampai detik ini ada yang praktek begitu. Saya kemarin sholat di Masjid Gresik, ada orang begitu. Dia orang masbuk, dia sholat sendiri 2 rokaat dulu, setelah masuk rokaat ketiga, dia menepuk pundak di belakang. Ada yang mempraktekkan begitu. Tapi beda dengan apa yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal langsung masuk di barisan itu. Setelah itu Mu'adz bin Jabal melanjutkan kekurangannya. Artinya apa? Apa yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal itu tidak dicontohkan oleh Nabi saat melakukan. Maka itu juga masuk bid'ah. Baru setelah itu cerita Rasulullah tidak menyalahkan, tapi membenarkan. Setelah Rasulullah membenarkan, itu baru menjadi takririyah. Sekali lagi, asbabul wurud seperti itu kalau sudah diakui oleh Nabi, itu sudah masuk sunnah takririyah. Tapi sebelum masuk sunnah takririyah, itu perkara sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Ini
kata kunci yang pertama. Secara linguistik memiliki arti berhubungan dengan inovasi, pembaharuan, atau bahkan doktrin yang dianggap sesat, atau doktrin sesat. Sesuatu yang bersifat inovasi tadi. Inovasi itu pembaharuan. Artinya apa? Umat semakin banyak, maka kemudian untuk muka biru saud ini kan tidak ada pada zaman Nabi itu. Nah, itu masuk dalam. Kemudian kata bid'ah syarak muncul perkara baru dalam agama yang kemudian mirip dengan bagian dari ajaran agama. Nah, kalau kemudian ada sesuatu yang mirip dari ajaran agama yang bertentangan dengan syarak yang ada, ini baru dolalah. Nah, ada satu hal saya ambil dari ini, begini, langsung saya foto ini. Al bid'atu fi'lu malam yu'had fi asri Rasulillah. Bid'ah adalah mengerjakan sesuatu yang tidak pernah dikenal pada zaman Rasulullah. Tidak pernah dikenal pada zaman Rasulullah. Jadi kalau kemudian saudara menyampaikan dengan dalil tadi bahwa ini terkait sesudah Rasulullah, bisa juga gitu. Karena ini bagian dari apa? Dari bagian sebuah persepsi. Kemudian dalam pengertian yang lain, hiya ihdatsu ma lam yakun fi ahdi Rasulillah. Bid'ah adalah mengerjakan sesuatu yang baru belum ada pada masa Rasulullah. Tetap pada masa Rasulullah. Kemudian secara bahasa adalah al bid'atu lughatan ma umila ala ghairi misalin sabiqin. Bid'ah menurut bahasa adalah sesuatu yang dikerjakan tanpa mengikuti contoh sebelumnya. Tanpa mengikuti contoh sebelumnya. Berarti Mu'adz bin Jabal melakukan sesuatu tanpa melalui contoh dari Rasulullah. Sekali lagi, lughatan ma'umila ala ghairi misalin sabiqin. Sesuatu yang dikerjakan tanpa mengikuti contoh sebelumnya. Kalau kita pakai dengan dalilnya sholat, solu kama ro'aitumuni usoli, seolah-olah kamu seperti kamu lihat aku sholat, maka ketika Mu'adz bin Jabal melakukan yang tidak dicontohkan, maka dalam secara istilah ini masuk dalam kategori bid'ah. Wal muradu biha huna ma'umila min duni ayyas biqalahu syar'iyyatun min kitabin wala sunnatin. Yang dimaksud bid'ah di sini adalah sesuatu yang dikerjakan tanpa didahului dengan pengakuan syarak, apakah itu melalui Al-Quran atau Sunnah. Jadi apa yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal tadi tanpa didahului dengan Al-Quran maupun Sunnah. Nah, adapun ada hamiyah, ada takririyah, itu kan setelah ada pengakuan itu. Maka kemudian dalam ilmu mustalahul hadis ada 4 macam hadis. Hadis fi'liyah, apa yang dikerjakan oleh Rasulullah. Hadis qauliyah, apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Hadis takririyah, apa yang diikrarkan, disetujui oleh Rasulullah. Dan hadis hammiyah, hadis yang dicita-citakan. Apa hammiyah itu? Puasa tanggal 9 Muharram, atau yang kita kenal dengan Tasu'ah. Itu arti bid'ah. Sekarang arti tahayul. Apa itu tahayul? Tahayul merupakan sesuatu kepercayaan yang tidak dapat dibuktikan secara akal. Tahayul merupakan cerita yang diceritakan oleh masyarakat terdahulu secara turun-temurun. Contohnya apa? Sebetulnya ari-ari dikubur, dikasih dikasih garam, dikasih lawon, kemudian dikasih kembang, dikasih lampu, itu bagian dari tahayul. Tapi ingat, orang yang mencoba untuk mempropagandakan berantas tahayul bid'ah hurufat, itu ternyata juga ketika punya cucu, juga ari-arinya dipendem, dikasih lampu. Di desa saya ini, Kedung Peluk. Kedung Peluk ini cukup heterogen. LDI-nya juga besar, Muhammadiyahnya juga besar, NU-nya juga besar. Dan saya sebagai Suriah NU di desa juga sebagai sebuah hazanah lah. Hazanah sekarang bagian dari hazanah, tidak usah dipercaya. Karena urusan baik buruk ada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, artinya apa? Jangan sampai karena kebencian terhadap sesuatu kita membabi buta. Saya teringat
tahun 2001 sampai 2004. Saya masih tugas di KUA Candi. Kebetulan teman satu kantor saya itu, mohon maaf, Muhammadiyah garis keras. Dan setiap saat selalu utek-utek masalah furu'iyah. Ketika saya temukan dalilnya, apa yang terakhir? Ketika saya bisa berhujah. Apa jawabannya? Wis pokoke ngono. Jawaban wis pokoke ngono itu tidak akan lah. Artinya apa? Saat ini agar ada harmoni di antara internal umat Islam. Sekali lagi ada harmoni di kalangan internal umat Islam. Selama di situ mampu membuktikan dalil, udah hapus itu namanya kampanye berantas tahayul bid'ah hurafat. Jikalau tidak tahu ilmunya begitu. Kemudian secara bahasa Arab adalah zajarat tayr yang berarti menerbangkan burung. Kata tahayul diserap dari salah satu dari ungkapan salah kaprah karena tahayul dalam terminologi bahasa Arab saat itu hanya teruntuk pada kepercayaan yang menganggap sial segala sesuatu dengan melihat arah terbang sekelompok burung. Jadi ada burung terbang, ojo jangan ke sana karena ada begini. Jangan ke sana ada begini. Nah, seperti ini baik itu NU Muhammadiyah, ini jelas tahayul itu. Tidak ada bedanya. Itu jelas tahayul, percaya pada sesuatu. Tapi ingat, misalkan begini. Kita sering kan kalau ada orang nabrak kucing bingung kan? Langsung apa? Langsung panik. Kemudian dia sudah percaya bahwa nabrak kucing itu membawa sial. Bukan terletak pada nabrak kucingnya, tapi rasa syak yang ada di hati. Inilah yang akan berpengaruh. Masih ingat hadis qudsi? Ana ma'adhoni fi abdibi. Ana ma'adhoni fi abdibi. Apa penegasan dari Allah? Allah akan ana ma'adhoni fi abdibi. Saya berada sesuai prasangkaan hambaku. Ya, ada beberapa redaksi di kitab di dalam kitab Tarikh Wadarib ada beberapa redaksi, salah satunya redaksinya itu. Artinya apa? Ketika melakukan sesuatu, syak inilah yang terjadi dan memang fakta itu ada. Saya punya tetangga waktu hamil nutuk kucing. Apa yang terjadi? Di kepala ini loh, ada bekas pukulan. Dan saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Artinya apa? Ketika melakukan sesuatu, syak terjadi. Karena Allah akan memberikan sesuatu, menakdirkan sesuatu terhadap apa yang difikirkan. Terakhir, ketika anak saya ketiga. Saya tidak percaya begitu-begitu. Karena itu adalah sebuah tahayul. Tapi pada saat itu istri saya hamil 9 bulan. Kebetulan jambu air di depan rumah itu penuh dengan walang sangit, akhirnya mati semua. Akhirnya jambu itu saya potong, kemudian walang sangit itu saya bakar dengan obor. Mati itu bakar. Tidak ada apa-apa. Nyatanya anak saya lahir normal, tidak ada cacat apapun. Ternyata baru muncul mulai umur 2 tahun itu gatal-gatal. Alergi sampai sekarang belum sembuh, tapi alhamdulillah setelah saya ajak umroh dapat obat langsung dari Mekah sana. Dan itu tidak boleh dihubung-hubungkan. Tidak boleh dihubung-hubungkan bahwa saat kehamilannya membakar itu karena apa? Di jarinya, jari tangan, jari kaki itu seperti melepuh-melepuh orang. Kalau alergi, jari tangannya seperti melepuh-melepuh begitu. Kulitnya itu seperti melepuh, habis dibakar betul melepuhnya. Tapi itu tidak boleh dihubung-hubungkan. Kalau menghubungkan itu namanya sudah tahayul itu. Tapi bukan itunya sebetulnya. Tapi melakukan penyiksaan terhadap makhluknya Allah.
maka Allah pun akan membalas dengan caranya Allah. Itu. Jadi makanya kalau kemudian dalam perspektif agama lain ada namanya hukum karma. Apa hukum karma itu? Hukum yang berbalik kepada dirinya. Sekali lagi, hukum yang berbalik pada dirinya. Maka kemudian dalam ungkapan Jawa, urip iku urup. Apa urip iku urup? Hidup itu menabur. Kalau menabur kebaikan, maka kebaikan itu akan muncul. Walaupun munculnya itu dalam bentuk energi lain. Yang menabur buruk akan muncul. Walaupun energi itu akan muncul dalam bentuk lain. Nah, itu terkait dengan tahayul. Kemudian sekarang hurufat sekarang. Hurufat. Di hurufat disebutkan, apa hurufat? Hurufat secara bahasa dari hurufat yaitu huruf. Dari kata huruf. Yang berarti rusak akal karena tua. Jadi hurufat itu secara bahasa ada rusak akal karena tua. Secara istilah, hurufat berarti kepercayaan yang bukan berasal dari ajaran Islam. Termasuk cerita-cerita Israiliyat. Cerita yang direkayasa. Dan di situ bernilai pemujaan-pemujaan. Jadi ada cerita-cerita yang bombastis yang di situ jujur loh ya, jujur. Jujur, kalau kita jujur, kita juga, kalau saya orang NU sampai juga orang NU, kita juga harus jujur ketika ada koreksi seperti itu. Karena ada banyak cerita yang bersifat Israiliyat. Coba di kitab Usfuriyah itu. Banyak hadis-hadis maudhu yang menyatakan cerita yang bombastis dan sebagainya. Kita harus jujur. Nah, hal-hal yang terkadang di luar akal, kita harus mencerna. Tapi juga memang ada praktek yang secara akal itu tidak masuk. Jadi kalau orang rasional, lawan dari hurufat itu ada rasionalis. Menurut orang rasional, tidak masuk akal. Saya hanya sekedar cerita. Tahun ini, di awal tahun 2022 ini, saya kebetulan ditunjuk sebagai Ketua Panitia Harlah NU ke-99 di Kecamatan. Selama 10 hari. Di bulan Februari, bulan hujan. Saat pembukaan, itu sudah hujan di mana-mana. Diletakkan, tahu lingkar barat Sidoarjo. Ada yang rumahnya Candi? Tahu Pak. Ya, itu Timur, ditaruh di situ, tahu. Di Sugiwaras, di situ. Ya, namanya ikhtiar ya. Kebetulan saya terakhir dapat ijazah untuk mengalihkan hujan dari Bojonegoro. Kemudian ada yang bantu. Fakta, ya, sekali fakta, saat acara di Sugiwaras, di daerah masjid itu hujan, Kedongkendo hujan, Karangtanjung hujan, Sumokal hujan. Jadi yang tidak hujan di lokasi tempat pembukaan itu. Ini kalau kemudian dipandang ini hurufat, bisa dikatakan hurufat. Tapi fakta memang terjadi begitu. Maka sebetulnya hal-hal yang bersifat khariqatul adah, sesuatu yang secara akal itu memang tidak bisa diceritakan. Yang bisa hanya dirasakan. Maka kemudian hal-hal yang haibah itu ketika diceritakan ya jadinya ya jadi sesuatu yang bersifat hurufat. Masih ingat perseteruan antara dukun dengan pesulap merah yang sempat viral, atau Samsudin dengan pesulap merah? Yang faktanya ketika sesuatu yang bersifat haibah, khariqatul adah, yang secara akal tidak, kemudian di kamera, jelas ada rekayasa. Karena inilah salah satu rahasia. Kalau ada seseorang melakukan sesuatu, dia menyembunyikan identitasnya itu, supaya apa? Biar itu menjadi sir. Menjadi sesuatu yang sir. Nah, ketika itu sudah dipublikasikan, sudah beda cerita. Maka termasuk kepercayaan,
terhadap ari-ari, jikalau dilakukan begini akan terjadi begini, itu juga masuk dalam ranah itu. Cuma sekarang berkaitan dengan tradisi, selama tradisi itu tidak bertentangan dengan syara, bertentangan dengan agama, biarlah tradisi tinggallah tradisi. Yang bisa kita wujudkan selaku guru agama dan saudara guru madrasah diniyah adalah bagaimana tradisi itu biarlah menjadi sebuah kearifan lokal. Tapi jangan sampai masuk ke area apa? Area tauhid. Kalau masuk area tauhid berarti menduakan Allah. Kalau sudah masuk ke area tauhid itu sudah melakukan sesuatu dianggap dengan begini, menyebabkan begitu, itu sudah, kalau sudah masuk area tauhid, inilah yang kemudian yang harus kita tangkal bareng-bareng. Kita cerahkan bareng-bareng. Pak instruksi, Pak. Ya. Pak. Nah, saya kan tadi mewakili dari Madrasah. Ya. Jadi biar kita itu, kalau kita dialog dengan mereka, biar kita itu tahu dan cara nyangkalnya juga tahu. Jadi kita harus konsisten, Pak. Konsisten artinya begini. Kalau misal saya katakan begini, sebenarnya boleh sih saya katakan. Orang NU itu terlalu banyak berforia dengan dalil-dalil yang itu digagas oleh kalangannya sendiri, Pak. Seperti tadi yang dikatakan, pembagian bid'ah itu kan cuma untuk menyelamatkan amaliyahnya sendiri loh. Kemudian juga tadi yang disampaikan naik pesawat atau yang tadi disampaikan oleh teman-teman itu seperti mengharkati Al-Qur'an dan lain sebagainya. Itu kan cuma hanya semacam inovasi saja, bukan itu yang dimaksud, Pak. Jadi kita harus konsisten. Ada dalam hadis itu man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun. Di sini kita harus konsisten bahwa sholat tadi yang dicontohkan itu yang dilakukan Mu'adz bin Jabal itu dan kemudian direkom oleh Nabi, ini tidak sah dijadikan contoh. Itu termasuk masih masuk bagian daripada syar'iyah. Jadi kombinasinya antara dua hadis itu sebenarnya memang sama-sama menyatakan bahwa hal yang baru itu ya tetap dikatakan bid'ah. Ini harus tangkalnya itu juga harus dengan hadis. Kemudian juga kayak tahlilan atau apa namanya itu kearifan lokal atau dan lain sebagainya. Seperti edukasi tahlil, hadis juga menyatakan kunna na'uddu al-ijtima' minan niyahah. Itu dalam kitab-kitab klasik, itu di kitab Yana, itu sudah sekali menyatakan demikian. Tetapi orang-orang kita kadang-kadang kan hal-hal yang semacam itu ya ditakwil dan lain sebagainya. Kita ya konsistennya itu ya argumentasi kita menggunakan hadis, ya model penyangkalannya pun juga menggunakan nah, kemudian jangan ditanggapi melalui adat ataukah itu semacam bukan yang apa ya secara simbolis itu bukan ibadah. Jadi harus ditanggapi melalui yang ibadah. Ini yang diserang oleh kelompok sebelah itu kan dari sektor yang kita anggap itu ibadah. Gitu. Kayak ya baca Al-Qur'an, siapa yang mengatakan Qur'an itu bid'ah? Qur'an itu bukan bid'ah. Cuma dari sisi misal ketika orang kita itu mencontohkan misal pemberian harokat atau pemberian titik dan lain sebagainya, itu tidak masuk bagian yang didiskusikan. Pak. Oke, ya silakan. Ya, silakan, Saudara Anasro. Saya itu mau mencerahkan sedikit itu ya, Pak. Sebetulnya di makalah saya yang dulu itu, saya itu kan membahas masalah Wahabi, Pak. Ya. Nah, lupa. kalau saya itu menganggap diri saya Wahabi misalkan, bahwa dalam pemikiran Wahabi itu bukan seperti yang dibicarakan teman-teman semua itu, bukan. Yang dimaksud masuk dalam bid'ah, dalam ranah Wahabi, itu karena Wahabi itu membagi tauhid itu menjadi 2 atau 3. Tapi yang dianggap lebih penting itu yang 2 ini. 1 rububiyah, 2 uluhiyah, Pak.
Kalau rububiyah itu hal-hal yang masalah pengaturan Allah kepada manusia, seperti kemajuan teknologi itu tidak dimasukkan dalam bid'ah. Sedangkan yang dimasukkan dalam bid'ah itu yaitu yang dalam ranah tauhid uluhiyah. Jadi yang tujuannya itu untuk menyembah atau meminta tolong atau yang uluhiyah, sehingga masalah bid'ah, tahayul, khurafat itu semuanya itu kan ada hubungannya permintaan tolong kepada Allah, sehingga itu masuk orang Wahabi mengatakan itu bid'ah, mengatakan itu musyrik, itu mengatakan kufur karena masuk dalam ranah tauhid uluhiyahnya, Pak. Itu batasan kenapa orang Wahabi itu mengatakan bid'ah, mengatakan musyrik, itu karena dia itu mempunyai garis besar antara tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah itu. Sedangkan yang dicontohkan Bapak tadi yang mengatakan haji naik unta terus dipindah haji naik pesawat, itu masuk dalam tauhid rububiyah, sehingga tidak bisa dimasukkan dalam ranah bid'ah. Itu. Ya, Masuk Pak sebentar. Untuk meluruskan pernyataan saya tadi yang berkaitan dengan bid'ah itu, Pak, yang sempat disinggung oleh Wahabi. Sebenarnya kalau mau jujur, ada sebenarnya praktek bid'ah dalam konteks ibadah itu, dan sampai sekarang ini ndak Wahabi, ndak Muhammadiyah, ndak NU, ndak apa saja semuanya sepakat dengan model bid'ah ini dan mereka tidak mengingkari. Itu seperti yang ada dalam kitab Kashfut Tabareh fi Risalati Tarawih, Syekh Muhammad Ismail Zain itu, Said Muhammad Alawi Al-Maliki. Itu kan sebenarnya ketika masa Rasulullah, tarawih secara berjamaah itu kan tidak ada. Bahkan sampai Rasulullah dalam satu riwayat hadisnya itu ketika 8 rakaat meninggalkan masjid karena melihat di belakangnya banyak makmum. Banyak orang yang ikut sholat, bukan makmum. Banyak orang yang ikut sholat sebagaimana prakteknya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah meninggalkan masjid kemudian melanjutkan sholat tarawih sampai 20 rakaat itu fi hijrati Aisyah, kalau tidak salah. Kemudian itu hukum itu kalau konteksnya fikih, kalau bukan ke persoalan akidah, ini kan ke persoalan akidah yang disentuh. Maka fikih mengomentari persoalan akidah, maka mesti tidak nyambung akhirnya. Makanya ketika hukum itu dalam fikih itu tetap saya istilahkan memandang si kondomnya, situasi, kondisi, dan domisili atau dan lain sebagainya. Contohnya ketika masa sahabat Utsman kalau tidak salah dalam kitab Kashfut Tabareh fi Risalati Tarawih, yang dimana di situ pada waktu itu sholat tarawih itu diperlakukan secara berjamaah. Kenapa? Karena pada waktu itu umat Islam ini sudah mulai meninggalkan praktek-praktek sholat tarawih. Sehingga sahabat Utsman itu akhirnya memberikan instruksi memberlakukan sebuah praktek sholat tarawih secara berjamaah. Akhirnya beliau mengatakan hadhihi bid'ah wa ni'matul bid'ah hadhihi. Ini memang bid'ah, tapi bid'ah yang paling baik ya ini gitu loh. Sholat tarawih secara berjamaah ini jelas bid'ah gitu loh. Tapi bid'ah itu tetap ada kodifikasinya, sebagaimana dalam praktek yang dilakukan oleh sahabat Utsman ketika memberlakukan sholat tarawih secara berjamaah. Itu undur fi Kashfut Tabareh fi Risalati Tarawih. Terima kasih Pak tambahan saya. Ya, nambah sedikit mau menanggapi Pak Hamid itu, silakan. Pak. Ya, silakan. Perlu diketahui Pak, dalam paham Wahabi itu yang dikatakan bid'ah itu bukan sesuatu yang dilakukan setelah sahabat, Pak, atau setelah kurun 303 abad gitu. Jadi zaman Nabi pernah dilakukan sahabat itu tidak masuk dalam bid'ah dalam pemikiran Wahabi. Yang masuk bid'ah itu 300 tahun ke atas, ada pembaruan di situ yang berhubungan dengan tauhid uluhiyah, maka di situ dikatakan bid'ah. Nah, itu kalau pemikiran Wahabi loh, Pak. Karena saya itu membahas tentang Wahabi dulu. Makanya saya Wahabi gak konsisten, Wanas. Iya. Kalau nggak sesuai dengan pemikiran mereka ya nggak masuk. Kalau sesuai ya belum masuk. Yang terawih tadi meskipun dilakukan oleh para sahabat tapi nggak masuk. Pemikiran mereka. Pemikiran Wahabi yang konsisten dulu, baru masuk ke Wahabi yang konsisten. Itu perlu diluruskan kalau yang nggak konsisten itu. Sebetulnya itu ya, Wahabi yang konsisten itu juga baik. Kalau saya lihat baca di buku-buku pada waktu saya membuat makalah itu. Terima kasih.
Oke, baik. Sebetulnya pembahasan apa yang Wahabi disampaikan ya, dari saudara kita ini. Ya sudah, silakan saudara Zainal. Nah, enggak ini Pak, terkait Wahabi tadi Pak. Wahabi itu kan sebenarnya pembahasan yang lalu. Ini kan untuk pembanding saja tadi saudara kita Pak Mas Duki itu. Pembanding saja supaya bisa memilah-milah antara paham yang Aswaji sama Wahabi kan begitu. Nah, sebenarnya semuanya sudah bisa kita pahami bahwa pemikiran Wahabi itu lebih cenderung ke kontekstualnya kan begitu. Nah, sedangkan tekstual. kita salah. Wahabi itu tekstual bukan kontekstual. Lebih tekstual. Ya, mohon maaf. Tekstualnya. Naskahnya begitu. Ya, tekstualnya saja. Sedangkan kita kan tidak. Sebenarnya di situ letak perbedaan yang sangat dominan. Coba saya masuk. Sudah cukup. Sudah cukup. Sekarang saya tutup. Sudah cukup. Akan kita diskusikan pertemuan yang akan datang. Ya. Oke. Dulu Pak. Cukup Pak Mas Duki. Dulu Pak. Ini lagi Pak Duki. Mas Duki dilanjut ngopi aja. Ya. Jalur darat. Maksudnya tadi saya akan jadi Wahabi. Sekarang jadi ngopi saja Pak. Ini ini posisinya bukan Wahabi dan tidak Wahabi. Ini memang sengaja kuliah ini kita buka wawasan cara kita berpikir. Karena bagaimanapun juga kita harus jujur. Sekali lagi, dalam hal apapun kita juga harus jujur. Ketika ada koreksi seperti itu, kita juga harus introspeksi. Jangan kemudian kita membela diri secara membabi buta. Sekali lagi, ketika ada sebelah ngoreksi begitu, kita juga harus introspeksi. Jangan kemudian kita lantas membela diri secara membabi buta. Diakui atau tidak, di kalangan kita memang ada praktek-praktek tahayul, bid'ah, khurafat di kalangan bawah. Contoh, orang tidak punya anak, kemudian ke Ampel. Di Ampel waktunya sholat, nggak sholat, tapi hanya tidur di bawah kudu. Dengan harapan supaya kejatuhan mengkudu. Kalau kejatuhan mengkudu diyakini bahwa, oh ini punya anak. Nah, itu terjadi sampai sekarang. Kemudian ke kubur bukan mendoakan orang yang meninggal, tapi minta pada orang yang meninggal. Ini juga harus diintrospeksi, harus dikoreksi. Berarti ada tugas kita untuk mencerahkan umat, mencerdaskan umat. Itu tugas kita. Sekali lagi, itu menjadi tugas kita untuk mencerahkan umat. Maka mata kuliah ini dalam rangka itu. Dan saya menggarisbawahi apa yang disampaikan saudara Vicky menanggapi saudara Anasro tadi, memang ada inkonsistensi dari kelompok Wahabi itu. Makanya muncul ini, Hujah Ahlussunnah wal Jamaah ini sebetulnya makalahnya dari Krapia yang saat itu memang secara masif bahwa sedekah untuk mayit, bacaan dan sedekah untuk mayit, sunnah qobliyah Jumat, kemudian talqil mayit, sholat taraweh, subutu syahrul Ramadan wa Syawal, ziarah kubur, nikmat kubur dan siksanya, ziarah ke Rasulullah, bayan tawasul, tentang tawasul, itu yang kemudian menjadi stempel bagian dari tahayul bid'ah khurafat. Maka kemudian digali Ali Masum Krapia untuk digali dalil-dalilnya secara qot'i. Artinya apa? Memang fakta begitu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ada kecerdasan cara berpikir dan menanggapi. Tinggal sekarang adalah yang kita hadapi sekarang adalah kelompok Salafi Takfiri. Salafi Takfiri ini memang nyel Wahabi. Jadi dari sana pakai serba, pakai jubah, ke sini pakai jubah, sana pakai nyel dari sana, dan kemudian yang berbeda ini dianggap salah. Hal-hal inilah yang akan menjadi
menjadi tugas kita semua ya. Saya ingatkan kembali, kalau manakala ini sudah kita bahas kemarin, saya ingatkan lagi ini, saya ingatkan lagi sebagai tugas kita, diakui atau tidak, kita bersyukur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditakdirkan lahir di Indonesia. Lahir di Indonesia. Yang di situ Mahmud Saltut menyatakan bahwa Indonesia adalah kepingan surga. Diakui atau tidak, di negeri tercinta ini bagaimana terajut harmoni dan damai antara satu dengan yang lain, bukan hanya eksternal, tapi internal di antara kita. Internal di antara kita ini masih habis energi kita mengurusi urusan-urusan begitu. Dan sampai sekarang ini ada penyerangan-penyerangan secara masif itu dari internal umat Islam. Karena apa? Ada 3 tantangan itu. Tantangan berkembangnya cara pandang, sikap, dan praktek beragama yang ekstrim, tekstual, apa yang teksnya seperti itu dianggap bid'ah, sampai detik ini. Dan kebetulan saya keliling Indonesia menemukan hal-hal seperti itu. Yang masif saya keliling Jawa Timur dari 38 kabupaten kota, kotanya ada 9, kabupatennya ada 29, masih sampai detik ini narasi-narasi begitu itu. Sehingga fakta mengesampingkan martabat kemanusiaan, saling menghina, mencaci, memaki, menerakan-rakakan, seakan-akan bahwa yang menyampaikan justifikasi itu seakan-akan punya lisensi sebagai pemegang kunci surga. Yang kedua, berkembang klaim kebenaran subjektif dan pemaksaan kehendak atas tafsir agama serta pengaruh. Apakah itu tadi tauhid uluhiyah atau rububiyah, itu hanya pembelaan. Karena fakta praktek di kehidupan seperti itu. Dan tentu semangat beragama yang tidak selaras dengan kecintaan pada negara tercinta ini. Nah, inilah yang kemudian yang menjadi PR buat kita semua. Maka sebetulnya mata kuliah ini dalam rangka apa? Kita memandang segala sesuatu itu tidak keburu untuk menjustifikasi jikalau kemudian kita tidak betul-betul menggali landasan referensinya. Dan disitulah kemudian di makalah ini semuanya belum menyantumkan marojeknya. Tolong setelah saya lihat, tolong dikasih footnote ya. Biasakan menulis, karena ini kajian ilmiah ya. Makalahnya direvisi semuanya dari awal sampai dari pemakalah pertama sampai pemakalah sekarang. Tolong makalahnya ada sesi revisi. Revisi itu nanti ada nilainya 25. Yang tidak revisi berarti saya kurangi 25. Walaupun nilainya banyak nanti saya kurangi 25. Makalahnya direvisi, dilengkapi dengan literasinya, marojeknya, footnote-nya ya, footnote pakai footnote ya, diperbaiki. Disetorkan pertemuan ke-6 ya. Sekali lagi, revisi makalah disetorkan pada pertemuan ke-6. Silakan makalah ini ditulis sesuai dengan standar penulisan karya tulis ilmiah. Karena makalah ini adalah karya tulis ilmiah yang harus dipertanggungjawabkan referensinya. Bukan berbentuk file atau file aja. Dalam bentuk file, nggak usah di print. Terima kasih. Ya, bentuk file dikirim lewat grup. Dan mudah-mudahan ya, manfaat ya. Dan ini diskusi bagus. Amin. Waktu 2 jam, molor setengah jam. Betul ya? Boten, Pak. 19.30 sampai 21.30. Ya, tapi pas 2 jam. Ini Mas Vicky ini. Putrinya ikut kuliah ini. Calon magister ini. Magister mati ini. Minta gendong, Pak. Iya. Iya. Ditidurkan dulu. Yang lain? Udah cukup? Apa ada yang mau? Cukup, Pak. Mau nonton bola, Pak. Cukup. Habis waktunya, Pak. Oke. Selamat untuk beraktivitas di dunia lain. Dan aktivitas yang lain yang penuh dengan berkah. Ini adalah malam Jumat. Amin. Selamat membunuh orang kafir 40. Mak saya minta adik, Mas Vicky ditidurkan dulu ya, baru berjihad ya. Siap. Jangan Orang sampai kafirnya sudah mati semua, Pak.
Orang kafirnya sudah mati semua. Iya. Lah, urusan tentang muslim kafir ini bahasa internum loh ya. Dalam bahasa berbangsa, bernegara dan bermasyarakat di negara ini itu biar menjadi urusan yang lain ya. Jadi urusan bahasa agama yang seperti ini adalah bersifat internum. Karena ketika diungkapkan membuat orang lain terluka hatinya. Lalu kalau kita mendengar pendeta selamatkanlah domba-domba yang tersesat. Berarti selain mereka akan dianggap domba yang tersesat, termasuk saudara yang hadir ini, yang bersemuka ini juga termasuk domba-domba yang tersesat. Nah, makanya itu ayatnya kan sudah jelas kan? Jikalau kita menghina sesembahan, maka dia juga akan menghina sesembahan kita. Karena itu sikap bijak itu berarti memahami kebaikan sana, yang kemudian memahami kebaikan yang ada di dalam diri orang lain, dengan harapan kita akan bisa menerima sesuatu yang bersifat bijak, yang adil, yang tawadud, yang tasamuh, dan sebagainya. Mudah-mudahan ini bagian yang tak terpisahkan dalam merawat bangsa kita ini, supaya tetap menjadi bangsa yang bisa kita banggakan, bukan bangsa yang tinggal sejarah. Karena itu, mari kita tutup dengan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, walaupun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.